kalau kita lihat perkembangan politik, memang Ibu Mega itu nggak ada tanda-tanda bahwa akan merapat kepada pemerintahan Pak Prabowo. Masa yang masih di luar masih nyerang-nyerang non-kooperasi, kemudian bahkan agresi, kemudian mintanya ini dan itu, dan kegedean dan kebanyakan. Ya, sorry ya. Ya kan pada hari ini kalau kita bicara pemerintahan Prabowo Gibran kan sudah nggak ada urgensinya lagi nambah PDI Perjuangan. Nggak ada urgensinya. Ya, Delia, di mana urgensinya? Kalau lihat Bu Mega, ya menurut saya Bu Mega itu nggak punya beban untuk jadi oposisi. Kan dia udah mengatakan kalau mau ikut saya ayo, kalau nggak ya udah keluar. Oke, welcome to Tata Politik, dan selain bersama Mr. Q, the great Mr. Q ya, yang tawanya mengandung perpecahan dan polarisasi dulu waktu Pilpres ya. Sekarang harusnya tawanya Mr. Q itu mengandung rekonsiliasi dan Tawa persatuan. rekonsiliasi udah ganti nama. Persatuan, rekonsiliasi dan keberlanjutan. Ya, ada teman kita nih magang nih, kita baru impor dari Jawa Tengah misalnya. Karena kita butuh perspektif orang yang ada di Jawa Tengah sekarang kan. Adil JWR. Adil dalam pikiran atau adil dalam tindakan? Ya. Aduh, senggol gua. Apa lo mau tanya apa sama Mr. Q hari ini? Ini isu-isu politik kan banyak, Del. Ayo. Isu politik nih, yang nasional nih, yang pasti lagi ditunggu-tunggu banyak orang. Megawati sama Prabowo. Bakal kejadian nggak Megawati ketemu Prabowo, tapi membuat cemburu sosok Jokowi? Gimana itu, Mr. Q? Paten juga pertanyaan ya, udah mulai ini. Kalau yang terakhir tuh nama-nambahin. Iya, jangan sampai nggak disebut Jokowi ini. Kalau saya sih mengatakan di atas 50% pertemuan itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi karena apa? Satu, kalau kita lihat perkembangan politik, memang Ibu Mega itu nggak ada tanda-tanda bahwa akan merapat kepada pemerintahan Pak Prabowo. Kita lihat misalnya dari susunan Kabinet PDI Perjuangan yang kemarin direvisi. Yang terjadi bukannya masuk yang wajah-wajah yang kooperatif, tapi wajah-wajah non-kooperatif kan gitu kan, gitu. Pendekatan Bu Mega masih pendekatan konfrontasi dan agresi. Kita lihat misalnya yang paling mencolok bagaimana posisi ketua pemenangan pemilu itu dipecah oleh Bu Mega, ya. Dari pemenangan pemilu secara umum dibagi dua menjadi pemenangan legislatif dan eksekutif. Yang dari yang semula itu hanya Mas Pacul menjadi dua orang, Mas Pacul dan Deddy Sitorus. Dan Mas Pacul ditempatkan untuk pemenangan legislatif yang sudah lewat. Artinya kopling dulu, ya kan? Bukan kopling, tinggalan di belakang. Perjalanan ke depan justru Deddy Sitorus. Karena pilkada adalah eksekutif. Dan praktis kita tahu bahwa Deddy Sitorus itu adalah ya proksinya atau kedekatannya dengan Pak Sekjen Hasto Kristianto dan bagian dari mazhab atau kelompok non-kooperatif di PDI Perjuangan. Nah, mazhab atau kelompok non-kooperatif itu siapa isinya? Satu, Bu Mega sendiri. Bu Mega non-kooperatif ya. Dua, Mas Nanan. Tiga, Mas Hasto. Empat, Deddy Sitorus. Lima, Adian Apitupulu. Silakan netizen tambahkan sendiri. Ayo menurut kamu siapa aja tuh kita kan, di komen. Ini kan podcast kan partisipatoris, selalu melibatkan para penonton. Biar engagement tinggi. Dan memang kita demokrasi di sini. Siapa bilang demokrasi berkurang? Kalau Anda nggak setuju Mr. Q, langsung aja dibantai. Mr. Q, Bang Adian tuh kooperatif. Awas tumpah kopinya. Panas. Harus semangat ini. Ya, kalau nggak panas nggak apa-apa tumpah. Kalau panas gawat. Ada resiko-resiko sampingan dan resiko-resiko tengahan. Karena dulu di tahun 65 ada yang tidak hadir karena anaknya ketumpahan air panas waktu itu. Iya kan? Dan katanya itu yang menyelamatkan dia dari penculikan. Gitu ya. Dulu ya. Iya. Waduh, jauh juga nih sejarah netizen nih masih bisa kulik-kulik kan ya. 30 September kulik nanti. Nah, itu satu ya. Kemudian kita lihat pernyataan. Jadi tunggu. Jadi yang menguasai
kabinet utamanya Bu Mega di DPP PD Perjuangan sekarang non koperasi. Iya, non koperasi. Nah, yang kedua, ya bagian dari itu kita nggak boleh silau dengan perkembangan politik terakhir. Misalnya ada wacana Prabowo, Bu Mega ketemu, ya kan? Karena itu kan kita lihat keluar dari mana. Umumnya saya perhatikan keluar dari kubu koperasi, yaitu dari Mbak Puan. Gitu. Nah, de facto pada hari ini, de facto de jure, yang berkuasa di partai di PDI Perjuangan itu adalah Ibu Mega, tanda tangan Ibu Mega. Gitu. Jadi saya melihat sih bahwa sebetulnya ini wacana yang dilontarkan, diapungkan dan diharapkan oleh kubu kooperasi agar bisa masuk ke dalam pemerintahan ataupun bisa menyelamatkan posisi pimpinan di DPR RI dan di DPRD. Gitu. MD3 ini nggak MD3 ya supaya MD3 tidak mengalami perubahan supaya ketua DPR tetap Mbak Puan. Gitu. Jadi ini istilahnya kepentingan Mbak Puan. Nah yang berikutnya lagi saya lupa ya kedua atau ketiga. Ketiga ya. Ya kan Bu Mega itu dalam pidatonya pernah mengatakan saya ini wacana, saya lupa persis kalimatnya, tapi intinya ya kita main-mainin dulu. Apa sih waktu itu kalimatnya? Iya kalau nggak salah kayak gitu lah. Nanti dicari lah ya kalau bisa ditayangkan lah. Bahwa intinya Bu Mega itu juga masih bermanuver. Gitu enak aja, kita main-mainin dulu dong. Kurang lebih gitulah. Betul. Jadi Bu Mega ini masih bermanuver. Nah, manuver itu saya baca, kalau Bu Mega itu mau ketemu, apalagi masuk pemerintahan, pasti ada request ini dan itu, gitu loh. Nah, request ini dan itu dari yang saya dengar ya, dengar gitu. Mohon maaf kalau salah gitu ya. Walaupun biasanya Mr. Q bener ya. Ya kayak waktu Juli kemarin ya Mr. Q ya. Oh banyak. Iya. Yang paling membekas ini baru sakti-saktian muncul lagi. Nanti jadi kita bahas itu. Saya dengar bahwa memang ya requestnya terlalu banyak gitu. Misalnya yang Mr. Q dengar. Ini proposal ini nih koperasi dari geng koperasi apa non koperasi? Non koperasi punya request supaya bisa kooperasi gitu. Apa aja itu? Jadi sebetulnya kooperasi ini juga ya mohon maaf ya katanya ideologis enggak juga. Sebetulnya taktis dan politis juga. Jadi koperasi ini punya daftar agenda atau daftar request yang notabene itu mungkin sulit atau tidak masuk akal lah untuk dipenuhi gitu. Oh justru yang melancarkan negosiasi ke kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu geng non koperasi dengan terms and condition yang banyak menurut Mr. Q. Iya, bukan geng koperasi justru yang membangun jembatan. Dua-duanya punya request. Yang berbeda. Yang berbeda. Oke. Yang berbeda. Siapa jadi, itu? Koperasi itu punya term and condition, non koperasi pun juga punya terms and condition. Yang non koperasi siapa negosiator utamanya? Siapa jembatan negosiator utamanya? Wah. Dia antara 5 eksponen tadi nggak yang Mr. Q? Ya, intinya kan pesan-pesan itu kan disampaikan, ya toh. Pesan-pesan itu disampaikan yang sulit rasanya buat saya ya kalau saya melihat term and conditionnya itu rasanya sulit untuk bisa dipenuhi gitu. Misalnya enggak yang Mr. Q dengar aja. Enggak biar pemirsa aja. Ya jangan dong. Enggak kira-kira apa yang membuat itu kan kalau power sharing kan wajar aja. Misalnya dapat 1-2 menteri. MD3 nggak diganggu misalnya itu kan ya itu mungkin kan yang bagian dari logis-logis saja nih ya logis-logis saja ya saya nggak ngomong ini isinya ya tapi kira-kira logis-logis saja kan logis-logis saja nih misalnya Bu Mega kan menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN misalnya kemudian pembina BPIP gitu. Nah ngomong-ngomong soal BPIP saya jadi ingat nih saya beberapa hari ini baca advertorial ada di majalah Tempo ada di koran Kompas itu acara BPIP secara ASEAN isinya bilang ini kegelapan demokrasi. Iya, dong. Bagus loh. Artinya check and balance datang dari lembaga-lembaga negara kan badan-badan. Ya nggak boleh lah. Negara. Namanya lembaga eksekutif itu ya harus ke atas. Check and balance itu datangnya dari legislatif. Masa check and balance datang dari BPIP dan dari BRIN. Tapi kan tetap dalam konteks demokratis kan demokrasi dibiarkan kan. Ya, tidak dilarang gitu kan. Ya, silakan pemirsa aja lah menilai. Ya kalau BPIP dan BRIN itu pertama-tama kalau bilang wah ini banyak penyalahgunaan atau kemunduran demokrasi itu artinya apa kan begitu kan?
Gitu. Kenapa BRIN dan BPIP jadi seperti itu? Iya kan bisa bilang harusnya kan menempel ke galahnya atas. Ya kan gini, galahnya kan kita bagi lagi kan sistem pemerintahan itu kalau garis besarnya ada eksekutif, ada kamar eksekutif, ada kamar legislatif, ada kamar yudikatif kan? Ya. Ini kan sekarang ini kan kacau ini. Kacau, ada eksekutif berusaha mengkoreksi eksekutif. Ya harusnya yang mengontrol eksekutif itu kan legislatif kan? Ya eksekutif itu harus satu seiring sejalan satu gendang barisan kan, apa tuh lagunya PDIP itu, satu rampak barisan kan. Iyalah, nyalakan kawan, ada gitu-gitu ya kan. Iya itu, jadi harus satu rampak barisan. Berarti BRIN sama BPIP termasuk sebentar belum selesai ini. Belum sabar dulu kamu. Nggak apa-apa itu bagus sudah, memang harus begitu. Tapi harus dikena ini dikit ya kan, efek kejut sedikit. Memang check and balances dari narasumber itu memang host. Sementara tapi yang penting jangan sampai host itu saling mengkoreksi loh. Harus sampai satu rampak barisan loh. Nah, yudikatif pada hari ini kan prakteknya masuk ke wilayah legislatif. Mahkamah Konstitusi hobi banget nulis-nulis pasal, padahal jati dirinya, eksistensinya adalah yudikatif kan. Kan kacau gitu loh. Jadi ya BPIP dan BRIN itu pada hari ini bukan BRIN ya, BPIP ya. Yang saya ingat tuh advertorialnya saya baca di Kompas sama di Tempo itu. Sarah Sehat. Iya, itu Sarah Sehat. Saya lihat tuh iklan. Dan mengusulkan Majelis Etik Nasional. Sebentar lagi Majelis Etik Nasional akan menjadi lembaga tertinggi keputusannya bersifat final dan mengikat. Bukan itu salah satu usulannya Profesor Jimli Asyidiki juga tuh. Saya lupa lah, pokoknya itu dalam apa. Terus saya lihat undangan peserta sarasehannya. Waduh. Ini aromanya 0301. Bagus lah. Kan Pancasila kan harus merangkum semua elemen bangsa. Iya, tapi 02-nya kok dikit. Iya, karena 02-nya udah banyak di tempat lain. Iya. Lanjut. Ini koperasi dan non koperasi ini masalah negosiasi. Ada beberapa terms and condition yang menurut Mr. Q itu di luar akal lah, atau susah untuk dipenuhi gitu, dari geng, terutama geng non koperasi yang dari PD Perjuangan. Ya, jadi dua-duanya punya terms and condition. Mungkin dari kubu koperasi terms and condition itu lebih realistik ya, lebih memungkinkan untuk diterima gitu. Misalnya soal undang-undang MD3 itu menurut saya sih cukup realistik. Tetapi kalau yang dari non koperasi ini kan bagaimana? Ini kan berbeda pandangan, berbeda kubu. Coba kita lihat aja lah di internal Koalisi Indonesia Maju. Kan posisinya Nasdem, posisi PKB misalnya, itu kan tahu diri kan. Kayak Nasdem, kami nggak minta pos menteri Pak Presiden terpilih, terserah Pak Presiden terpilih saja. Kan kalimat begitu kan jelas gitu. Nah, kalaupun di belakang ada lobby-lobby lain itu ya wajar aja. Iya, tapi paling tidak kan secara eksplisit. Tapi saya yakin sih memang secara faktual ya memang tahu diri Pak Surya Paloh bahwa kemarin dia tidak dukung Prabowo. Bahwasanya diberi kesempatan itu udah terima kasih kan. Tergantung kebijaksanaan Pak Prabowo. Tergantung kebijaksanaan dari Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya Demokrat, Golkar bicara mengenai jumlah kursi itu juga lebih bisa diterima. Walaupun sebetulnya juga ya kalau kita bicara betul-betul sistem presidensil, harusnya ya serahkan kepada hikmat dan kebijaksanaan dari presiden terpilih kan. Dia kan pasti dia punya hitungan, pasti dia punya konsideran. Dan dia pasti punya kebijaksanaan. Iya, dan mungkin itu juga yang kemarin bikin pimpinan Golkar sebelumnya juga agak offside kan, karena minta angka kan, ini harus sekian gitu. Nah, bayangkan ya, kalau untuk yang menjadi pengusung langsung, kemudian yang mau masuk ke pemerintahan dari sekarang sudah ketemu, sudah betul-betul sudah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Untuk ngomong permintaan itu saja tidak mudah kan. Masa yang masih di luar masih nyerang-nyerang non koperasi, kemudian bahkan agresi, kemudian mintanya ini dan itu dan kegedean dan kebanyakan. Ya, sorry ya. Bukannya dalam situasi perang orang yang lebih galak justru dapat kesempatan bargaining yang lebih besar gitu, Mr. Q. Iya, kan? Sehingga potensi untuk dikabulkannya untuk membuat harmoni itu jadi lebih masuk akal. Ya kan gitu. pada hari ini kalau kita bicara pemerintahan Prabowo Gibran kan sudah nggak ada urgensinya lagi nambah PDI Perjuangan. Nggak ada urgensinya. Ya
Delia, di mana urgensinya? Kekuatan partai. Kenapa Mr. Gyo? Ya karena kekuatan partai politik yang ada sekarang, yang sudah bersama dengan Prabowo Gibran, itu kan sudah lebih dari 80% kursi DPR. Berapa coba sekarang kursi DPR dari PDI Perjuangan? Saya yakin nggak nyampe 20% itu. Ya. Jadi angka 16% itu suara, kalau jadi kursi mungkin paling 18%. Paling 18%. Jadi sebetulnya tidak ada kebutuhannya. Bahkan kalau kita bicara dinamika politik ya dan demokrasi, memang mungkin Pak Prabowo malah lebih senang kalau ada partai politik seperti PDI Perjuangan yang berada di luar, sehingga kemudian bisa ya mengingatkanlah hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki, perlu dikoreksi, perlu ditingkatkan. Ya. Pak Prabowo mau PDI Perjuangan masuk ke dalam, kan beliau kan sangat kuat dengan dengan pemikiran dan agenda persatuan dan kebangsaan. Tetapi pada sisi yang lain nggak bisa dong mengharapkan Pak Prabowo yang dalam tanda kutip datang gitu loh untuk minta-minta gabung gitu kan nggak mungkin. Ya. Gitu. Meskipun tadi kata Mr. Kiko kan jembatan-jembatan komunikasi dan negosiasi kan baik dari geng koperasi ataupun non koperasi itu dilancarkan kan? Iya tetap dibuka. Tetap dibuka. Ya. Tapi kan pada tahapan berikutnya kan kita bicara apakah ini bisa diterima atau tidak bisa diterima. Menurut Mr. Q, cuaca paling terkininya semakin dekat dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Ibu Mega atau semakin jauh panggang dari api melihat kita harus cuaca terkini? Iya, sebenarnya kan kita harus berangkat dari situasi dasarnya dulu, bahwa sebetulnya antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan nggak ada masalah, nggak ada soal secara pribadi ya. Dan hemat saya dalam situasi itu sebetulnya nih sebagai sebuah insight, memang nggak perlu ada upaya-upaya khusus, misalnya memasukkan PDI Perjuangan ke dalam kabinet, nggak perlu. Nggak ada nggak ada luka yang harus diobati di situ, nggak ada, nggak ada di situ. Jadi ya sudah berjalan seperti yang ada saja. Gitu. Nah, lain kalau ada luka yang perlu diobati. Kayak Pak SBY, Bu Mega. Gitu, ya, misalnya begini deh, yang mungkin salah satu dan Bu Mega mungkin itu salah satu yang sulit itu adalah misalnya begini. Kalau dituntut misalnya saja ini, tapi bukan ini yang saya maksudkan. Ini misal saja. Pak Prabowo jangan lagi bersama dengan Pak Jokowi. Nggak mungkin kan kalau itu terms and condition-nya. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah menjadi satu kesatuan, sudah jadi satu paket. Emang ada terms and condition itu? Enggak, kan ini saya bilang misalnya aja. Ya. Kalau benar terjadi ya misalnya Mr. Q ya berarti mungkin aja. Itu contoh harapan yang tidak realistik. Harapan itu kan ada dua. Yang realistik dan tidak realistik kan. Nah, aku harapkan engkau mencintaiku. Itu kan, sebagai harapan kan boleh saja kan. Benar. Tapi yang bersangkutan kan kemudian bisa mengatakan harapan Anda tidak realistik atau harapan Anda realistik. Gitu. Apalagi kalau kita bicara perkembangan terbaru, di mana misalnya Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan Pak Jokowi. Lalu bersama-sama Pak Jokowi dengan Pak SBY joint statement bahwa kita mendukung pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang akan datang. Nah, hemat saya justru perkembangan terakhir ini makin membuat ruang ini tertutup. Karena di kubu Prabowo bukan cuma ada Jokowi, tambah SBY. Perpecahan lagi nih, mulai ketawa nih. Benar. Wajah Mr. Q aja ini. Tawa rekonsiliasi loh. Oh, tawa rekonsiliasi. Tawanya masih sama. Rekonsiliasi judulnya beda. Ya. Hati perih. Iya, hati makin perih, ya benar. Tawa rekonsiliasi itu maksudnya melihat kebersamaan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi dan Pak SBY. Iya. Tapi kan itu kita patut berikan tawa rekonsiliasi. Iya, kayak misalnya gini, ada yang menyebut bahwa semakin bertambahnya usia, maka wisdom dan kebijaksanaan orang juga akan seiring sejalan akan bertambah. Nah, termasuk kita lihat Pak Prabowo yang ada yang begitu, tapi ada juga dendam makin dalam dan makin lihat. Oh gitu ya. Pada hari ini kan kita bisa mengatakan kalau partai politik sudah 80% lebih, kalau posisi capres atau mantan capres atau capres kekuatan ya gini lah, kalau kita bicara tokoh politik itu disimbolkan oleh presiden, mantan presiden, presiden yang akan datang. Ini kan sebetulnya 3:1. 75% ini sudah. Prabowo, Jokowi, SBY. Iya. Udah 75% itu. Jadi
Ya, triangulasi politik sudah terjadi. dan tidak hanya ada Jokowi, tapi ada SBY yang juga menjadi obstacle bagi Bu Mega untuk bergabung ya. Iya, bisa jadi begitu. Kalau kita bicara politik itu ada kalkulasi politik, tapi juga ada emosi atau psikologi politik kan. Ini kan wilayahnya ini kan kalau Bu Mega ini kan ada wilayah kalkulasi politik, rasionalitas politik, ada juga wilayah emosi politik atau psikologi politik. Dan kita tahu bahwa Bu Mega porsi psikologi politik atau emosi politik itu kan lebih besar dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya atau cawapres lainnya. Bisa disimpulkan nggak sih selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, Demokrat yang akhirnya bergabung dalam 7 bulan terakhir ini bisa gabung setelah Bu Mega udah berpisah dengan Pak Jokowi gitu, atau yang membuat Demokrat selama ini nggak bisa masuk itu karena Bu Meganya memang tidak berkenan, bisa disimpulkan? Sebetulnya gitu? Pertama-tama gara-gara Surya Paloh meninggalkan AHY, Anies meninggalkan AHY kan, itu kan yang membuka ruang koalisi antara Demokrat dengan Pak Prabowo kan. Tadinya kan kalau Demokrat itu akan bersama Anies, bersama dengan Nasdem. Ini kan agak susah putar balik gitu. Ini kan tukar guling. Betul. PKB tadinya Prabowo, lalu pindah ke Anies. Demokrat tadinya Anies pindah ke Prabowo. Iya. Tetapi proses politik yang terjadi, apalagi setelah kemenangan itu, makin meyakinkan Partai Demokrat, makin meyakinkan Pak SBY bahwa memang inilah jalan yang tersedia. Menurut saya pertemuan SBY kemarin itu lebih mengukuhkan lagi koalisi dan konsolidasi politik yang terjadi untuk Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena ya ini kan sudah menjelang pemilihan, pelantikan, lalu kemudian penyusunan kabinet. Ya tentu Pak SBY sedang konsolidasi bagaimana peran, posisi, dan porsi bagi Partai Demokrat dan Mas AHY itu makin kuat gitu. Yang tadinya masih kapur-kapur saja sekarang udah di semen. Nah, kira gitu, udah di semen. Ya, tapi ada yang bilang gitu misalnya tondo-tondo ya tapi bergabungnya Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh makin dekat. Tondo-tondonya pertama, misalnya kemarin salam menyalam itu udah terbuka diungkapkan baik. Siapa yang menyampaikan salam? Bu Mega kepada Pak Prabowo. Yang menyampaikan salam siapa? Azwar Anas. Waktu di acara Rapimnas Gerindra. Kemudian Sekjen Muzani waktu pencabutan TAP MPRS yang memulihkan nama baik Bung Karno soal itu ya. Dan itu juga yang menjadi promotornya dianggapnya Bang Muzani untuk memulihkan, untuk pemulihan, untuk rehabilitasi itu. Nah ini kan gestur yang cukup baik, itu katanya satu. Yang kedua, di Jakarta Bu Mega memilih Mas Pramono Anung yang bukan Anies Baswedan, yang dianggap ini win-win lah untuk Pak Prabowo supaya lebih tenang. Gitu. Saya jawab yang kedua dulu ya. Mas Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram itu adalah jalan tengah. Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader. Ya walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas. Tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul. Gitu. Ya jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Gitu. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Itu satu. Nah, soal yang nomor dua, memang kalau kita bicara peristiwa-peristiwa politik, salam menyalam itu bisa jadi satu indikator. Tetapi kalau bicara hadis itu sanadnya doif. Lemah gitu loh. Lo tau doif nggak Bang? Lemah. Doif itu lemah. Pokoknya paling dasar lah. Kalau sohih, itu baru bisa jadi rujukan. Hebat juga Untung ada adil di sini kan. Religius barbarian ini gue lihat. Jadi porsi religiusitas ini digantikan oleh adil ini ya. Adil kan. Ari kan juga nggak ada. Ari kan cukup religius juga kan. Sumatera Barat kan ngajinya kuat. Ini kan duet nasionalis
nasionalis religious gitu. Iya, dia puasa Senin Kamis ya, Ustaz Q jago dia. Ngikutin Pak Jokowi. Oke. Pak Jokowi malah katanya puasa Daud ya. Hah? Ganti-gantian ya puasa. Iya. Lanjut Ustaz. Jadi Pram itu bukan gestur untuk berbaikan. Bahkan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena Mas Pram mengklaim sebenarnya ini juga jadi laporan saya nggak majalah ngelihat Tempo. tanda-tanda bahwa Bu Mega itu mau rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Nggak ngelihat saya tanda-tanda keinginan Bu Mega untuk rekonsiliasi, nggak ada. Iya. Ya, jadi sebetulnya menurut saya itu mengada-ada soal Mas Pram itu. Ya Mas Pram dipilih, satu ya senior, yang kedua Bu Mega juga secara psikologi pasti nyaman dengan Mas Pram. Iya. Ini karena headline majalah Tempo nih minggu lalu gitu ya. Sub headline-nya ngomong gini, para calon gubernur berupaya mendapatkan suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Jokowi juga ditengarai mulai mengalihkan dukungan. Jadi laporan-laporan. Maksudnya gimana? Jadi Pak Jokowi terindikasi mulai mengalihkan dukungannya ke Mas Pram. Iya, tapi ini maksudnya indikasi-indikasi itu mulai terbaca bahkan juga dari pengakuan Mas Pramono di sini. Ya gini gini seorang narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu menuturkan Jokowi kini cenderung mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Pembahasan soal itu mencuat setelah Pramono menyatakan sudah bertemu dengan Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengatakan pertemuan Pramono dengan Jokowi dan Prabowo digelar non formal dan bertujuan meminta restu untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Ini dikonfirmasi oleh Aryo Bimo juga pertemuan ini. Ya udah saya nanya aja gini, apakah semua omongan Mas Pramono Anung tentang tentang total politik itu benar atau ada yang salah? Betul. Oke. Ada distorsi. Beliau hadir nggak acara kelahiran anaknya Didit? Hadir kan? Belum. Hadir kan? Belum. Saya belum punya anak dong, jadi nggak bisa. Tapi bisa aja kalau ditanya Mas hadir nggak acara lahiran anak Didit? Oh iya saya hadir ada di situ. Iya jago Mas Bro. Iya, soal kelahiran itu jago. Tapi Mr. Q, orang awam kan pasti nangkepnya aneh nih. Kenapa kok Bu Mega ngajuin calon tapi bukan buat menang, buat kalah? Kalau dibilang bukan sebagai upaya rekonsiliasi ke pihak Pak Prabowo. Iya. Bagus juga pertanyaannya. Aduh. Enggak, itu pertanyaan biasa aja. Itu pertanyaan orang kurang studi aja. Itu pertanyaan orang yang pengalaman politiknya masih pendek. Katanya kan sengaja buat apa tadi? Ini proses di awal itu apa? Inisiasi apa? Asimilasi. Enggak, kalau baru masuk ke satu sekolah itu apa namanya? Ini magang. Ospek. Nah, ini kita ospek dia. Habis ini nggak ada yang mau jadi. Atau boleh, tapi jangan Mr. Q ya. Aduh yang lain aja lebih gini loh. Kalau sama Bang Julpan bisa lebih parah. PDI Perjuangan itu, Bu Mega itu nomor satu tuh kader. Dan saya harus mengatakan Bu Mega, ini kita pernah bahas juga. Bu Mega itu, kalau saya kan pernah bilang, kalau ngajukan Anies berhenti aja ngaku sebagai partai kader. Saya pernah ngomong begitu. Iya, saya pernah ngomong begitu. Dan pada hari ini Bu Mega membuktikan PDI Perjuangan itu partai kader. Nggak peduli elektabilitasnya jelek atau bagus, pokoknya nomor satu kader. Tapi Edi Rahmayadi dicalonkan tuh orang yang 5 tahun lalu ngomong ini partai penista itu kan masing-masing aja loh, itu kerasnya minta ampun kan. Jangankan Edi Rahmayadi, masa setelah aja ngajukan kok Airin kok begitu ditanya Airin itu bukannya partai dinasti. Oh kalau isu politik dinasti, Mas Hasto jawabannya apa? Oh itu pertanda Airin calon yang kuat. Kalau Gibran dinasti, begitu Airin itu calon yang kuat. Ada keluarga dan dinasti selalu gitu ya. Sama juga dengan Pak Said Abdullah. Ya, Bu Mega naik private jet itu perjalanan kebangsaan. Kalau Gibran, kalau Kaisang flexing dan gratifikasi. Perjalanan kebangsaan. Ya itulah argumentasinya. Gini, kalau Edi Rahmayadi dia punya elektabilitas. Nah, kader yang nggak punya elektabilitas relatif sedikit di Sumatera Utara. Walaupun dia bisa aja dipertanyakan juga kok. Untuk di Sumatera Utara, PDI Perjuangan nggak konsisten. Ya, bisa juga dipertanyakan begitu. Cuman saya udah ngalamin bahwa apa bedanya Anies di Jakarta dengan Edi Rahmayadi di Sumatera Utara? Bisa juga dikejar ke sana. Bisa juga dikejar ke sana. Tapi sudah beberapa kali PDI Perjuangan itu mengajukan kader yang elektabilitasnya itu lemah. Misalnya ya di Jawa Barat nih, 5 tahun yang lalu atau tahun berapa? 2000. TB Hasanuddin. TB Hasanuddin. Surveinya kecil.
Sama Jenderal Anton ya kalau nggak salah. Anton Carlyan. Iya kan? Ya. Di banyak Tapi banyak kader. Ketua DPD Jawa Barat kan? Betul. Ya kan belum lagi kita bicara soal psikologis kan. Bicara psikologis. Kalau TB Hasanuddin mungkin juga punya ikatan emosional dengan Ibu Mega. Mantan sekretaris militer. Nah, itu dia. Jadi ketua-ketua partai itu ketika mengajukan calon, pertimbangannya kan banyak variabel. Termasuk Mas Pram juga punya hubungan yang relatif sentimental dengan Bu Mega ya? Iya, panjang. Bekas sekretaris presiden, segala macam. Sekjen partai. Ya. Jadi penyambung lidah Bu Mega di Pak Jokowi. Saya nggak heran nih ya, suatu saat nanti Mas Hasto misalnya dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, saya nggak heran. Karena kan punya kedekatan emosional. Tapi Mas Hasto kan surveinya kecil, misalnya. Gitu. Ya tapi karena punya ikatan emosional. Pengalaman ketua umum itu kan mengajukan calon itu bisa karena elektabilitasnya tinggi, bisa karena punya hubungan emosional, bisa juga karena pertimbangan-pertimbangan konstelasi nasional dan seterusnya. Iya. Jadi nggak tunggal. Jadi nggak survei tunggal. Hasil data driven itu nggak sepenuhnya dipakai ya? Iya, nggak sepenuhnya soal-soal elektabilitas, tapi juga banyak soal-soal yang lain. Iya. Jadi ya soal Mas Pram tadi menurut saya balik lagi bahwa nomor satu dia itu adalah kader PDI Perjuangan, yang kedua dia punya Bu Mega punya ikatan emosional dengan dia, yang ketiga ya dia sudah punya pengalaman pemerintahan yang panjang, jadi dianggap kompeten. Mungkin nomor 4 dilihat juga bahwa Mas Pram untuk soal elektabilitas akan bisa di backup oleh seorang Rano Karno. Gitu. Oke. Jadi konsisten sebenarnya. Jadi Bu Mega tuh sebenarnya nggak kalau ngangkat Pramono Anung tuh nggak ada kejutan juga karena banyak presiden sebelumnya untuk orang-orang yang relatif dekat. Balik lah ya tadi kalau kita linear nih ya. Itu Ahok saya yakin punya kedekatan emosional, dianggap kompeten, elektabilitas bagus. Tapi kan Ahok ini kan menyimpan bom waktu. Ya, Bu Mega sadar itu juga. Sadar itu. Ahok sendiri udah ngomong berkali-kali, Bu Mega masih nyuruh saya diam kan. Jadi Bu Mega itu. Itu. Iya. Jadi menurut saya Bu Mega pun juga masih ada khawatirnya. Begitu Ahok ini jadi calon kepala daerah, jangan-jangan nih, bisa-bisa dia masuk penjara 2 kali. Mr. Q. Nah justru Bu Mega, karena sayang sama Ahok, nggak mau Ahok itu masuk penjara lagi. Iya. Karena saking sayangnya. Saking sayangnya, dia tahu juga kemampuan komunikasi atau batas komunikasinya Ahok. Yang lucu, ini kalau kita bicara mengenai Anies di PDI yang sudah hadir bahkan di detik-detik itu kan pengumuman itu hadir pakai baju merah, betul, segala macam. Betul. Menurut Mr. Q, apakah Mas Anies dan orang-orang dekati itu kan pasti kan udah sampai Mas Anies sudah sampai DPP itu kan udah ada jaminan teken-menekennya nih. Iya, jaminan dari orang-orang di sekitar Bu Mega, bukan Bu Meganya sendiri. Begitu nyampe Bu Mega mentok. Oke. Iya, dan itu yang membuat Anies nggak jadi maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Karena Anies nggak mau kena prank 2 kali. Bukan karena Mulyono, kalau katanya Ono Surono. Mulyono DKK ya katanya. Mulyono and the Gang. Mulyono and the Gang ini kan. Iya, memang itu kata Mulyono Surono. Itu kan versinya Mulyono Surono untuk menyelamatkan situasi dan kondisi, sekaligus untuk menghajar Pak Jokowi. Nggak ada urusan Pak Jokowi di situ. Jadi kan ada Bu Mega nih ya, lalu kemudian ada orang-orang di sekitarnya yang notabene istilahnya itu mungkin marah sama Pak Jokowi, ingin Pilpres Jakarta ini jadi ajang retaliasi secara politik. Retaliasi. Retaliasi politik. Nah, dicarilah orang yang dianggap lawannya Pak Jokowi sekaligus juga berpotensi menang. Wajar. Secara matematika politik, kalkulasi politik itu wajar kalau mengajukan Anies itu. Bahkan mengalahkan soal-soal yang lebih fundamental, soal nasionalisme, soal partai kader, soal ideologi, gitu. Dengan segala silat lidahnya itu kan. Itu. Tapi begitu nyampe di Bu Mega punya wilayah prerogatif dan cara berpikirnya sendiri dan perasaan-perasaannya sendiri, di mana Anies itu tidak lolos. Jadi pada sisi Bu Mega, semua rencana-rencana retaliasi politik itu nggak masuk dalam hitungannya beliau. Gitu. Nah, Anies karena sudah ngalamin kalau belum ketemu dengan Bu Mega, langsung datang, itu sebetulnya nanti akan sia-sia. Maka dia
kira-kira minta dulu mau ketemu dengan Bu Mega. Betul nih Bu. Betul nih Bu. Iya. Saya yang jadi calon Jawa Barat. Iya. Nah, Jakarta. enggak, ini sudah geser ke Jawa Barat. Oh, udah geser Jawa Barat. Setelah gagal Jakarta. Di Jakarta kan dia nggak ketemu dengan Bu Mega. Dia percaya aja tuh sama omon-omonnya Iya. si A sama si B itu. Karena yang datang kan malam sebelumnya Loh, di iya. foto ada Bang Pasti Baskara, gini loh. ada Pak Said Abu, udah teken-teken tuh kan. Gini loh, kalau kita lihat pertama kali Anies datang kemana? Ke DPD DKI Jakarta. Oke. Diterima dengan gegap gempita. Itu pasti DPD Jakarta sudah ngelihat ke pusat. Dan pasti dia udah ngomong sama orang yang cukup berpengaruh di Iya. pusat. Sebagai penjamin garantor Oh gitu iya, ya. begitu dia lampu hijau baru disambutkan gitu. Nggak berani tuh DPD Jakarta itu menerima menyambut Anies. Kalau dari yang di pusat itu nggak ada lampu hijaunya. Dan di pusatnya ini garantornya artinya tingkat orang tinggi, high tingkat level. tinggi. A1. A1. Tapi bukan A0 kan, bukan Bu Mega gitu. Oh iya. Nah, jadi ini permainan orang-orang A1 ini, orang-orang lingkaran dekatnya Bu Mega. Iya. Nah, Anies kena pranknya di situ. Dia diyakinkan bahwa memang Bu Mega tuh setuju mencalonkan dia, makanya datang. Udah pamit sama ibunya. Itu kan udah siapin pasti udah siapin wartawan tuh. Udah pakai baju merah. Kok udah yakin betul nih skenarionya ini. Ini 100% saya gitu, dicalonkan PDI Perjuangan. Tapi Anies lupa satu hal, bahwa dia belum ketemu dengan Ibu Mega. Oke. Ya, mungkin juga dia lupa. Bu Mega kan mengatakan itu siapa? Mas Anies mau nggak nurut? Ada kalimat Anies nggak? Ada. Ada ya? Mau nggak nurut sama saya? Ada yang ngomong Mas Anies ya? Ada. Saya begitu sampai ada spanduk-spanduk untuk iya. ini untuk declare ini. Ternyata untuk satgasnya Bang Komar, Satgas Komarudin Cakra Watubun. Buana. Yang? Ini bikin spanduk-spanduk untuk Anies lah for ini ya gubernur lah. Lebih paham kita terhadap psikologi Bu Mega daripada orang-orang dekatnya. Berarti Loh, iya kan? Saya kan selalu ditanya, yakin nggak Anies? Enggak, saya bilang. Iya. Saya bilang enggak. Gitu. Jadi begitu nyampe di Bu Mega, barang itu langsung kena veto. Nah, Anies bukan nggak mau jadi calon gubernur Jawa Barat, mau dia. Dan secara kalkulasi politik juga menurut saya mungkin. Iya. Karena Jawa Barat itu kan ada basis-basis konservatif, Islam konservatif yang mungkin suaranya akan ke dia. Karena 2 kali akhir Ya, di situ menang tapi ya. setelah peristiwa Jakarta dia menyadari ada satu tahapan yang harus dia lalui untuk yakin, hakul yakin, ya, ainul yakin, hakul yakin, ya, 100%. Dia harus ketemu dengan Bu Mega dulu. Tunggu. Tidak ada pertemuan itu. Karena Bu Mega nggak mau Anies maju di Jakarta dan nggak mau juga Jawa Barat. Enak aja tadi. Nggak mau. Tapi kan kata Mas Anies ini, Mr. Q, nggak ada aspirasi di situ yang mendorong dia, terus juga ada Presiden PKS Ahmad Syaiqo, teman seperjuangan. Ya, itu kan post factum ya kan. Ges Khalifa juga bilang di sini, nggak ada, Mas Anies tidak memikirkan sama sekali potensi maju di Jawa Barat. Iya. Itu berarti klaim. Sementara Pak Ono Surono bilangnya ini gara-gara Anies nggak jadi gara-gara Mulyono. Iya. Ya kalaupun misalnya Mas Aniesnya nggak mau atau belum mau, sebetulnya standby aja lihat perkembangan. Anggap aja itu aspirasinya Jawa Barat kan. Iya. Orang-orang PDI Jawa Barat kan, cari jago kan. Sama seperti aspirasi orang PDI Jakarta. Atau begini deh, ini kan jurusnya Ono Surono buang badan. Kan tadinya kan calon PDI itu kan Ono. Mungkin karena dilihat, berat juga nih surveinya kan. Iya, udah jadi anggota DPR terpilih pula kan. Harus mundur daripada kan. gua mundur, Anies aja lah. Anies nggak mau. Makanya sampai akhirnya lari ke JJ itu kan. Yang muncul-muncul itu kan yang nggak ada dalam rencana semua. Jam 12 malam Mr. Q. Iya. Aku nonton live-nya. Itu 4 kali ganti CG, 3 kali ganti CG. Iya, ini mohon maaf ya. Tapi kalau saya, mohon maaf kalau salah ya. Tapi kalau saya yakin bahwa Mas Anies itu pasti menghitung kalau dia jadi gubernur Jawa Barat lebih baik daripada dia nganggur sama sekali kayak sekarang ini gitu. Lebih baik daripada dia harus mendirikan partai politik. Capek, Bos. Kalau dia gubernur Jawa Barat, tinggal pidato-pidato aja kan. Iya, betul. Dan Jawa Barat panggung yang besar sekali. Jawa Barat juga panggungnya tidak kecil ya. Bukan tidak kecil, sangat besar. Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar itu adalah Jawa Barat. Gitu loh. Jadi sirkus-sirkus bisa banyak banget sirkusnya ya. Iya dong. Mas Anies ya. Cuman Mas Anies kan udah hati-hati. Ngelihat dulu nih dari pengalaman di Jakarta. Gua nggak mau kena prank lagi nih. Gua nggak mau ketanggor lagi nih. Ya. Oleh omon-omonnya ini orang-orang sekitar Bu Mega. A1 padahal. Orang-orang A1 kan. Iya. Tapi kan bukan A0 kan? Bukan Iya, namanya juga A1 bukan A0. Iya. Dia mau ketemu dengan A0. A0 nggak mau ketemu-ketemu.
Kenapa? Ya nggak ada di kepala dia untuk jadi Jakarta, nggak ada juga di kepala dia untuk jadi Jawa Barat. Jadi orang-orang A1 ini sebenarnya kena prank oleh Bu Mega atau enggak? Beliau-beliau itu kan punya aspirasi, punya pemikiran. Ya pimpinan punya pemikiran sendiri, biasa kok. Namanya di sekitar tokoh itu, di sekitar pimpinan itu kan ada orang-orang, ada tim masing-masing dengan ide dan gagasan. Kadang-kadang mereka sama pikirannya, kadang-kadang di antara mereka berbeda. Bahkan lebih jauh kadang-kadang di antara mereka saling potong, ya kan? Iya benar. Iya kan, berebut untuk mendapatkan telinganya dan hatinya pimpinan itu kan. Iya. A0 itu kan. Iya, A0. Nah, jadi kalau kita bicara dinamika yang terjadi, hemat saya A1 ini bersepakat atau punya pikiran yang sama, tapi justru putusnya itu, missing link-nya itu di A0. A0 itu ternyata punya pikiran yang berbeda dengan mereka. Bisa dibilang nggak, Mr. Q, bahwa fenomena-fenomena yang tadi kita ini ya ulas ya, ini artinya geng koperasi itu punya bargaining, dan postur yang lebih kuat sekarang di telinga Bu Mega. Enggak juga. Ya, karena balik ke diskusi kita di awal bahwa sampai hari ini sikap PDI Perjuangan tetap oposisi. Ya, perubahan-perubahan politik yang terjadi tetap arahnya konfrontasi. Ya, dan kalau lihat Bu Mega, ya menurut saya Bu Mega itu nggak punya beban untuk jadi oposisi. Kan beliau udah mengatakan kalau mau ikut saya ayo, kalau nggak ya udah keluar. Gitu. Airin katakan lah gitu, ada gitu-gitu ya. Kenapa tidak pakai baju merah? Ya. Gitu. Jadi ya kalau kita bicara PDI Perjuangan, jangan lihat kemana-mana, lihat Ibu Mega. Nah, orang-orang ini kan kebanyakan ngelihat yang lain-lain untuk menafsir Ibu Mega. Gitu. Lihatlah Bu Mega. Ya karena Bu Mega kan ada di Menara Gading, nggak bisa diakses semua orang, kita nggak yang selalu ada setiap saat kan di publik. Nggak selalu ada kode-kodenya gitu kalau betul. Karena itu kita kan bisa membuat proyeksi berdasarkan pemahaman kita mengenai biografi politik atau psikologi politiknya Bu Mega. Profiling politik kita terhadap Bu Mega seperti apa? Betul. Itu bisa dijadikan dasar. Nah, termasuk profiling politik Bu Mega dan Pak Prabowo yang sebenarnya tadi kalau kata Mr. Q juga udah katakan nggak punya benih permusuhan dan justru malah daya ikatnya lebih banyak dibanding daya tolaknya gitu. Dan buat Bu Mega kan ya demokrasi atau pemerintahan itu ya perlu ada oposisi. Menurut saya beliau nggak melihat oposisi ini sebagai sesuatu yang haram. Dan ya balik lagi ya, walaupun beliau juga nggak menyebut istilah oposisi ya. Nggak mengenal kan istilah oposisi itu. Parlementer. Iya, jadi ya dia sebetulnya ketika didorong-dorong oposisi, iku oposisi. Nggak ada itu istilah oposisi di kita. Itu aja. Ya nggak ada masalah buat Bu Mega untuk tidak gabung dalam pemerintahan. Bu Mega mau jadi apa sih? Mau jadi menteri? Enggak ada. Apa dia punya kepentingan orang-orang jadi menteri? Enggak juga kalau menurut saya. Enggak ada dia kepentingan-kepentingan itu. Jadi ya buat dia ya bagaimana dia menjadi bagian dari pemerintahan, ya kalau menang, kalau kalah ya sudah di luar gitu. Mr. Q tadi Mr. Q ngendikan kalau misalnya Bu Mega ini nggak takut lah kalau di luar pemerintahan atau oposisi lah. Nah, berarti kan nih saham yang lagi tinggi ini saham kubu non kooperatif lah, non kooperasi lah. Akankah ini itu nanti berpengaruh ke suksesi kepemimpinan di PDIP yang mana jadi yang punya posisi nanti yang non kooperasi, atau bisa jadi malah meskipun sahamnya jelek nih yang kooperasi, oh ya udah tetap mereka yang kubu mereka yang jadi pucuk pimpinan suksesi kepemimpinan setelah Bu Mega. Oh, ini bicara suksesor ya, gitu ya. Iya. Ya saya nggak lihat hubungan antara gabung pemerintahan atau tidak dengan suksesi di PDI Perjuangan. Per hari ini ya, saya ngelihat pimpinan PDI Perjuangan itu tetap Ibu Mega kok. Sampai takdir akan menentukan. Saya belum melihat kemungkinan bahwa PDI Perjuangan itu akan ada suksesi secara formal misalnya ya, bahwa misalnya dalam kongres yang akan berikutnya akan diserahkan kepada si A atau si B gitu. Saya memang punya analisa bahwa Bu Mega lebih cenderung atau lebih nyaman kalau penerus dia di PDI Perjuangan itu Mas Nanan. Itu saya punya teori itu. Bu Mega ya lebih nyaman. Kenapa misalnya? Kenapa? Karena cara berpikirnya Nanan lebih mirip dengan dia daripada dengan Puan. Gitu.
Dan cara itulah yang non kooperasinya cara berpikir secara keseluruhan termasuk manifestasinya pada hari adalah non kooperasi. Ya. Nah, ya bagus dong, artinya lebih ideologis kan, nggak pragmatis dong. Ya silakan dikasih nama ya. Tapi apakah kemudian itu berarti bahwa pada tahun sekian misalnya ya. Ini kongres yang berikutnya kan 2025. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi berarti kalau linear 2030 gitu. Apakah misalnya pada tahun 2025 Bu Mega akan menyerahkan pimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada Mas Nanan? Menurut saya sih enggak. 2030 enggak juga. Pokoknya Bu Mega akan menjadi Ketua Umum selama mampu. Ada formasi sekjen akan sama lagi nggak menurut Mas Herky? Ya sampai hari ini kan kemarin masih Mas Hasto. Dia ke depan nih. Iya. Ini kan 2 periode nih. Kayaknya kali pertama nih sejak PDI Perjuangan berdiri ya. Sekjennya ada 2 periode. Per hari ini kalau saya lihat sih ya Mas Hasto akan 3 periode. Dengan cuaca hari ini ya? Dengan cuaca hari ini. Dengan potensi hari ini. Ini kan cuaca yang nggak terlalu jauh lagi kan, nggak terlalu lama kan. Bulan Januari. Nggak lama itu. Jadi saya belum melihat ada peluang bahwa sekjennya akan berubah dari Mas Hasto. Bu Mega kelihatannya masih nyaman dengan Mas Hasto. Dengan segala pro kontra kepada Mas Hasto, ya Bu Mega mungkin justru merasa bahwa Mas Hasto itu ya mewakili pikiran-pikiran dan sikap-sikapnya dia. Gitu. Ya. Dan justru pada titik itu Bu Mega malah semakin percaya kepada Mas Hasto. Gitu. Jadi Mas Hasto akan memecahkan rekor 3 periode sebagai sekjen PDI Perjuangan. Dan kalau Mas Hasto masih memimpin kesekjennya artinya ya geng non kooperasi akan punya tempat lebih nyaman ya. Betul. Substrat yang lebih bagus betul. untuk bertumbuh ya. Jadi ya buat saya ya Pak Prabowo ya tim teman-teman di Gerindra juga harus realistis melihat situasi dan kondisi ini bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Ya, kalau ketua DPR-nya Pak PDI kira-kira nyaman nggak buat Gerindra, buat Pak Prabowo? Tapi kan itu tondo-tondonya kan sempat ada isu MD3 mau diganti. Iya. Tapi kan ini udah jelang 30 September, 1 Oktober udah rezim DPR yang baru. Iya. Artinya kan kemungkinan untuk menggantinya nih makin tipis nih misalnya. Iya, makanya udah hampir mustahil. Makanya kan saya ngingetin ya. Sekarang begini. Ini MD3-nya nggak berubah, itu apakah karena melihat bahwa PDI Perjuangan akan bergabung atau ada variabel yang lain. Nah, kalau memang gara-gara variabel yang pertama, saya mau ngingetkan atau mau ngomong bahwa jangan berharap PDI Perjuangan itu akan bergabung dengan pemerintahan. Karena apa? Karena kalau mau lihat PDI Perjuangan, jangan lihat Mbak Puan, lihat Ibu Mega. Gitu. Jangan karena melihat Mbak Puannya akomodatif, ya, lalu kemudian wah PDI Perjuangan gabung nih nanti atau PDI Perjuangan bersama kita. Enggak. Bahkan Mbak Puan ya. Bahkan kita gestur dan tindak tanduk politiknya Mbak Puan belum bisa dianggap merepresentasikan Bu Mega ya. Ya udahlah, kita kan diskusi mengenai blok-blok PDI Perjuangan ini kan udah dari tahun lalu. Selama ini terbukti apa enggak tuh? Iya, betul. Kan terbukti toh. Betul. Termasuk ya bukti terakhir misalnya dengan gagalnya Mas Anies kita bisa bilang ya kubu di selain Mbak Puan juga ternyata nggak bisa 100% merepresentasikan apa mau Bu Mega kan? Nggak. A0 itu ternyata Ibu Mega adalah variabel. Iya. Jadi kalau baca PDI Perjuangan harus baca Ibu Mega dengan segala keterbatasan informasi yang kita punya. Tapi bukan berarti nggak bisa dibaca sama sekali. Ada alternatif orang nggak yang bisa kita pakai untuk sebagai nomini membaca Ibu Mega dengan lebih sohih? Ya, selain paling, 2 orang anaknya. Memang paling dekat tetap Mas Hasto dan Mas Nanan, tetap paling dekat itu. Tapi itu nggak 100%. Tetap ada ruang mungkin 10%, 20% yang dimana antara Bu Mega dengan Nanan dengan Hasto itu bisa berbeda. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Puan, menurut saya diskonnya harus lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya gerakan-gerakan, statement-statement dari Mas Hasto gitu ya, itu ngukur sikap Bu Mega itu mungkin validitasnya 80% gitu ya. Kalau Mbak Puan mungkin ya tinggal 50% aja lagi. Gitu. Oke, ini yang terakhir Mr. Q. Ini ada kekhawatiran nih, ini beberapa kawan-kawan ya merasa bahwa sejak pemilu
ini ada dongkel-mendongkel ini makin terbuka, jelas, terlihat dan masif, sistematis dan terstruktur ya kan. Di Golkar tiba-tiba tumbang, cepat banget. Kemarin PKB katanya sempat ada isu-isu, cuman Caimin seperti prediksi Mr. Q juga, Kancil ini agak berat ini ya dilawan karena ya kan si Kancil ini kan dia tetap bisa menyenangkan banyak orang dan mencari titik-titik kompromi. Iya. Dan beruntung Terbukti gitu. Ya lawannya pun sekarang udah dapat tempat yang juga spesial di kabinet misalnya dari PBNU. Nah, kemudian yang terakhir ini Kadin Mr. Q. Jadi orang tuh merasa punya kekhawatiran orang-orang yang establish di posisi tertentu, siapapun dia, apapun dia, itu bisa saja berubah didongkel dalam waktu sepersekian detik tanpa alasan-alasan yang juga terlalu konkret gitu. Dimunaslupkan. Muktamarlupkan, dimunaslupkan, KLB kan. Ya, nggak bisa lihat tondo-tondo apa nih? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya. Ya, beberapa organisasi itu kan sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal. Jadi sebenarnya kata kuncinya hemat saya ada di organisasi itu. Organisasi itu dia dinamikanya lebih kepada dinamika internal atau eksternal. Nah, pada titik itu kan saya udah pernah mengatakan cara melihat Partai Golkar misalnya itu jangan disamakan dengan melihat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dinamikanya sangat internal. Golkar sangat tergantung kepada faktor eksternal. Gitu. Nah, kalau bicara Kadin. PKB dulu. Kadin aja. Oh, Kadin. Kalau PKB udah canggih udah selesai. Udah dan terbukti canggih Kancil. Ya, beruntung sih. Kalau kali ini beruntung agak lebih banyak daripada Kancilnya. Oh gitu. Lebih ke faktor beruntung atau canggih Kancilnya? Beruntung kali ini. Karena? Ya beberapa persoalan mungkin nggak saya omongin ya. Jangan semua diomongin di podcast. Jadi soal Kadin itu adalah Golkar aksen. Iya, Kadin itu isinya Golkar semua. Kadin itu punya nilai-nilai yang mirip dengan Golkar. Ada Golkar value, ya itulah Kadin value. Gitu. Jadi ya kita lihat bahwa ya yang menang siapa. Maka dari daerah itu akan menyesuaikan dengan siapa yang menang. Dan saya katakan dinamikanya itu internal. Gitu. Bukankah Pak Arsyad juga sebenarnya nggak problem dengan rezim baru gitu misalnya dengan siapa yang problem? Dengan Pak Prabowo, Pak Arsyad misalnya. Nggak problem. Kan sekarang udah pakai jaket 8% waktu itu ya. Lu lihat kan ada kan jaket. Ya tapi lihat aja Pak Arsyad kemarin ada di mana. Udah bikin beliau mengaku dalam beberapa wawancara udah bikin komite bersama untuk membantu makan bergizi gratis sama timnya Pak Prabowo. Tapi sekarang pemilik suara oke nggak? Pemilik suara oke apa enggak? Gitu aja. Menkumham langsung teken pula kan? Ya itulah makanya saya bilang kembali ke awal tadi, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kembalilah kepada yang bersangkutan untuk ya mawas diri, melihat situasi dan kondisi gitu. Termasuk perjalanan-perjalanan beliau sendiri itu seperti apa. Tapi ini presiden buruk nggak sih Mr. Q buat demokrasi karena fatsun politik jadi diabaikan, prosedur, legalitas, tata cara formil di organisasi juga nggak dianggap lagi menjadi sebuah kesakralan gitu karena bisa ganti cuaca. Gue juga bisa gini nih berarti nih. Bener, ganti cuaca. Makanya saya bisa balik lagi ganti tadi. Orang. Yang Anda bicarakan tuh organisasi apa? Sama aja kayak di dunia ini ada macam-macam jenis tanaman. Tomat aja macam-macam kok. Mangga aja macam-macam kok. Ada mangga golek, ada mangga arum manis, ada mangga alpukat. Masing-masing punya sifatnya sendiri. Duren juga ada macam-macam kan. Ada duren apa? Montong, musangking, ada musangking, Medan, apalagi Plembang. Blackton. Iya sudahlah. Petruk ya. Iya gitu. Jadi kita harus kembalikan kepada organisasi yang bersangkutan dan ya otonomi dan dinamika serta logika-logika dan nilai-nilai itu ada pada organisasi itu. Gitu. Bisa nggak kita pakai kacamata untuk Golkar, kacamata PDI di Golkar? Nggak bisa. Bisa nggak kacamata Golkar untuk PDI? Nggak bisa. Tapi tadi kacamata Golkar ke kacamata Kadin bisa kan berarti Mr. Q? Ya itu yang saya bilang tadi, Golkar aksen itu. Nah, Golkar aksen. Tapi kalau udah tahu nih harusnya Kadin tuh Golkar aksen ya. Kenapa yang Arsyad ini tetap masih berusaha melawan gitu Mr. Q? Harusnya kan dia udah tahu polanya.
Ya, setiap orang ada masanya, setiap desa ada orangnya, dan kembali kepada kesadaran dan kebijaksanaan masing-masing. Ya, artinya mungkin Pak Arsyad nggak berhasil menempuh jalur kompromi yang cepat gitu kali ya, yang rekonsiliatif lah dengan cuaca baru nih sebenarnya ya. Gitu. Setiap orang ada masanya. Iya, meskipun ini masih melawan terus, masih Kadinnya kan masih ada 2 kan sekarang. Jadi Kadin surat 2. ke presiden, kirim surat ke. Nah ini Pak Jokowi cawe-cawe nggak nih soal Kadin nih, menurut Mas Q? Enggak. Pasti lu jawab gitu kan? Enggak, memang Kan enggak. Di kan? mana? Pertanyaannya sekarang di mana cawe-cawenya? Enggak ada. Ya, makanya saya bilang tadi, dinamika organisasi kembali kepada pemilik suara. Ya masing-masing kan punya pemikiran dan argumentasinya masing-masing. Ya itu sebenarnya kalau orang bilang apa saya namanya? nggak berani ngomong panjang lebar ya soal aturan ADR segala macam karena memang saya nggak masuk ke sana, nggak bicara teknis ke sana. Cuman dari dulu kan saya ngomong begini ini kan udah berapa 3 bulan 4 bulan yang lalu ya, baru viral lah sekarang ya. Juli. 19 Juli. Nah, 19 Juli. Iya. Tunggu. Ini 19 Juli nanti kita puterin ini ya. Bisa juga untuk keamanan posisi di Kadin. Sudah keluar juga wacana bahwa kemudian yang mengusulkan Anin sebagai ketua umum Kadin. Yang belum dengar kan? yang dari ini Mas Anin dari awal trajektori Pak Prabowo. Jangan-jangan ini bukan soal menteri ya, soal ketua Kadin ya. Jadi gini, Pak Ical itu, Bang Ical itu dekat sekali dengan Pak Prabowo. Salah satu strong ally-nya Pak Prabowo dari lama itu Pak Abu Rizal Bakri. Iya. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Gimana? Hopeng ini. Iya. Jadi ini nggak serumit Dan menteri kita atau tahu jabatan bahwa gitu ya. Anin kemarin kan berhadapan dengan Arsyad. Iya. Gitu. Anin Junto Rosan berhadapan dengan Arsyad. Begitu dilihat dinamika politiknya yang sekarang terpilih adalah Prabowo, ya bukan mustahil bahwa untuk sinkronisasi pemerintahan, ya kan, sinkronisasi itu bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga sinkronisasi sampai organisasi kemasyarakatan. Tuh 19 Juli. Ya kan mirip-mirip aja dengan saya ngomong soal Golkar kan, saya kan udah kasih warning ya kan, di koridornya begini-begini, ya value-nya gini-gini gitu. Ya kalau melawan itu kan namanya melawan takdir kan, gitu. Tapi ini bukan presiden buruk buat demokrasi. Ya, dari bilang tadi kembali kepada masing-masing organisasi. Semuanya kembali kepada aturan main masing-masing. Tapi ada bagusnya juga sebenarnya Mr. Q. Artinya memang demokrasi itu berjalan karena check and balance, kompetisi itu ruangnya tetap terbuka kan, bahkan di internal organisasi yang udah baku sebenarnya kan. Bisa dianggap gitu juga nggak? Kan selalu ada istilah bahwa Golkar itu adalah perusahaan terbuka kan, TBK kan, nggak ada pemilik tunggal kan. Apalagi Golkar Aksen ini ya. Ya, apalagi Golkar Aksen. Yang isinya pengusaha, iya. Ya Anda kalau mau bahwa pokoknya saya jadi ketua umum, ya Anda dirikanlah partai sendiri. Tapi Pak Wiranto mendirikan partai saja dia mental sama Pak Oso. Apalagi lu nggak mendirikan, jangan sok-sok bahwa lu yang menguasai. Oh gitu. By the way, ada lebih dari 3 orang lah, aku ketemu gitu ya Mr. Q ya, dan mengatakan gitu ya, sambil sembari meyakinkan bahwa Pak Erlangga katanya akan lanjut lagi jadi Menko nih di kabinetnya Pak Prabowo. Allah alam. 1 tanya Pak Prabowo, 2 tanya Pak Bahlil. Kalaupun iya, itu gambaran apa, Mr. Q? Itu tondo-tondo apa? Maksud gua gimana membacanya gitu kalau misalnya iya gitu ya, orang-orang ini mengatakan itu benar gitu dan itu betul-betul dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Kalau nggak disetujui salah satu dari mereka disetujui oleh kedua-duanya. Itu aja ya. Ada pertanyaan terakhir untuk Mr. Q? Mr. Q terakhir. Membaca psikologis dari Bu Mega tadi. Kira-kira blessing atau endorsement Anies buat Pilkada DKI Jakarta nih penting nggak? Oh, penting. Bagus. Anies. Bagus pertanyaan. Ya. Kalau Mas Anies ini blessingnya menurut saya kembali kepada kalkulasi Mas Anies sendiri dan teman-teman dari ya pendukung Mas Anies.
Kalau yang berkembang sejauh ini kan anak Abah kan mengatakan bahwa coblos 3-3-nya kan. Gitu. Ya sementara saya ngeliat itu arahnya. Nggak tahu kalau akan ada perubahan-perubahan politik ke depan. Sementara saya ngeliat arahnya itu. Tapi penting nggak endorsement dari Anies, Mr. Q? Kalau lihat surveinya ya? Kalau lihat surveinya dari Jayadi Hanan kan berpengaruh. Kalau lihat surveinya Jayadi Hanan berpengaruh. Ya, karena sejauh ini malah kohesi yang terbangun itu pendukung Anies itu lebih dekat dengan RK Susono sebenarnya. Bukan nah itu gimana? Kalau secara kalau misalnya autopilot ya tanpa ada endorsement yang clear benar. Ini gimana? Kalau secara sosiologis dan sosial religius lah, memang yang lebih mungkin dipilih oleh kelompok pendukung anak Abah, kelompok pendukungnya Anies itu kan Ridwan Kamil. Karena Dharma, mohon maaf, Kristen. Terus kemudian Pramono, mohon maaf juga dari Merah, nasionalis, Abangan. Nah, jadi kalau bicara kedekatan psikologis, anak Abah yang kelompok Islam konservatif itu pasti lebih memungkinkan kepada RK, apalagi di situ ada Susono, garis miring PKS. Tapi kalau bicara dendam politik ya. Betul, karena kan yang ngeprank Anies ini kan ya dendam politik. PKS. Bisa saja terjadi koalisi 1+3 kan, yaitu 4. Jadi anak Abah itu lebih mendukung kepada Mas Pram. Karena Mas Pram dianggap sebagai orang yang merepresentasikan PDI Perjuangan yang kemarin musuh dengan Pak Jokowi gitu. Tapi masalahnya kan Mas Pram sendiri pada hari ini kan di mana-mana kan bilang saya juga didukung Jokowi kan. Itu sendiri tadi Didit sendiri juga mengatakan bahwa sebetulnya Jokowi itu lebih kepada Mas Pram ketimbang Ridwan Kamil. Ini dari Tempo lah, Tempo. Ya. Jadi kalau balik lagi ke sana, kalau bicara proses-proses alami, hemat saya sih secara garis besar lebih mungkin kepada Ridwan Kamil. Tapi itu nanti harus dilihat dari hasil survei. Saya belum dapat hasil survei lengkapnya sih, jadi saya belum bisa mengatakan kemana arahnya. Yang saya baca di berita cuman bahwa Mas Anies itu pilihannya itu bisa berpengaruh kepada dukungan kepada masing-masing calon kepala daerah. Tapi itu kalau ada dukungan resmi dari Mas Anies ya. Bisa nambah RK bisa nambah Pramono bisa nambah siapa Dharma bisa. Tapi kalau ada pernyataan terbuka. Pertanyaannya apakah Mas Anies akan memberikan pernyataan dukungan terbuka, endorsement terbuka atau tidak? Kalau tidak ada endorsement terbuka, ya kalau kita bicara kembali kepada masing-masing orang pendukung Mas Anies, secara sosiologi sosio-religius, hemat saya lebih kepada Ridwan Kamil. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup Bang. Thank you. Mas Adil? Cukup Bang Buds. Coba lu tutup dong acara kita hari ini. Ya, ini malah sekian. Terima kasih nanti Bang. Ya, apalagi. Coba tutup kreativitas. Sampai hari ini ya gitu. Kalau si Ari ya gitu ya. Oke, coba. Ya, baik. Itu tadi podcast kita bersama sosok ini kayak RRI. Iya, lu kayak RRI. Oke, sampai jumpa. Nah.